Pada era 90-an, kepolisian Malaysia berusaha keras memburu seorang gangster berdarah dingin keturunan India Tamil. Sosoknya begitu kejam hingga pemerintah Malaysia menawarkan sayembara. Bagi siapapun yang memberikan informasi terkait keberadaannya akan diganjar hadiah sebesar Rp100.000. Namanya Bentung Kali, seorang kriminal yang tak kenal takut dan tak segan menghabisi nyawa siapa saja yang menghalanginya. Jejak kriminalnya tercatat dalam sekitar 17 kasus secara brutal, menjadikannya salah satu penjahat paling ditakuti dalam sejarah kriminal Malaysia. Bentung Kali tidak segan-segan menghabisi siapapun yang berani mengusik jalannya di dunia kriminal. Bahkan, hanya karena ditegur saat membuang air sembarangan, ia tega menghabisi nyawa seorang pemilik kedai. Kekuasaan Bentung Kali merajalela di dunia kriminal, terutama di jantung ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Namanya begitu ditakuti, bukan hanya karena kebrutalannya, tetapi juga karena pengaruhnya yang luas dalam jaringan kejahatan dan pengedaran narkoba. Namun, ada sisi lain dari kisahnya yang cukup menarik. Di balik kebengisannya, Bentung Kali juga dikenal sebagai sosok yang dermawan bagi orang-orang miskin. Tapi, apakah kedermawanan itu cukup untuk menutupi semua kejahatan yang telah ia lakukan? Lalu, apa yang sebenarnya membuat Bentung Kali terjerumus ke dunia hitam? Bagaimana ia bisa membangun kekuasaan dan merekrut anggota di jantung kota? Maka dari itu, jangan skip video ini karena saya akan mengajak kalian untuk menyelami akar dari kekerasan yang pernah dilakukan Bentung Kali. Seperti gangster di berbagai belahan dunia yang identik dengan tato di sekujur tubuh, Bentung Kali juga menghiasi tubuhnya dengan berbagai tato yang memiliki makna mendalam. Di tangan kanannya terdapat tato bertuliskan Born to Die, sementara di tangan kirinya terdapat gambar kepala harimau. Harimau sendiri merupakan lambang negara tempat ia tinggal. Dengan hanya menggambarkan kepala harimau, Bentung Kali seolah mengisyaratkan bahwa dialah seorang gangster yang paling berkuasa. Selain itu, di punggungnya terdapat tato bergambar ular dan elang. Kedua hewan ini memiliki filosofi tentang dominasi dan kemenangan. Jika dikaitkan dengan mitologi Aztec, elang yang mencengkram ular merupakan simbol kuat yang digunakan dalam lambang negara Meksiko, melambangkan kemenangan dan ketangguhan. Tak hanya itu, Bentung Kali juga memiliki tato di bagian paha yang menggambarkan seorang gadis. Tato ini mencerminkan filosofi kebebasan dari norma sosial. Bagi sebagian orang, tato semacam ini bisa menjadi bentuk pemberontakan terhadap aturan yang membatasi dirinya atau sebagai ekspektasi kebebasan yang mutlak. Bentung Kali lahir pada 22 Januari 1961 di Bentung, Negeri Pahang, Malaysia. Nama aslinya adalah Kalimutu Soon Fakiri Sami Tefar, tetapi ia lebih dikenal dengan nama F. Kalimutu. Julukan Bentung Kali diambil dari tempat kelahirannya dan semakin populer setelah ia menjadi ketua geng di Kuala Lumpur, Malaysia, yang merupakan ibu kota negara tersebut. Kalimutu lahir dalam keluarga Tamil India dengan kondisi ekonomi yang bisa dikatakan sederhana. Ia merupakan anak ke-8 dari 11 bersaudara. Kalimutu di mata keluarganya merupakan anak pendiam dan pemalu. Kiprahnya itu justru membuat dia menjadi sasaran perundungan di sekolahnya. Ia seringkali hanya bisa diam saat teman-temannya memperlakukannya dengan kasar. Tapi semua itu berubah pada suatu hari. Lelah menjadi korban pembulian, Kalimutu akhirnya melawan. Untuk pertama kalinya, ia memenangkan perkelahian. Perasaan puas menyelimuti dirinya, seperti ada sesuatu yang selama ini terkubur dalam dirinya. Akhirnya, ia pun bangkit. Sejak saat itu, ia mulai menikmati pertarungan. Perkelahian yang awalnya hanya berbentuk perlawanan, ini berubah menjadi kebiasaan. Pada usia 13 tahun, ia mengambil keputusan besar, keluar dari sekolah. Dunia yang sebelumnya hanya sebatas ruang kelas kini semakin luas, tetapi juga semakin gelap. Mulai pada saat itu ia mulai terjerumus ke dalam dunia kriminal. Setahun setelahnya, di usianya yang ke-14 tahun, Kalimutu ditangkap atas tuduhan pencurian. Namun, tidak semua orang percaya bahwa ia benar-benar bersalah. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Merasa tidak bersalah, ia sempat melakukan perlawanan kecil, tetapi itu hanya membuat keadaan semakin buruk. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara, menjalani hukuman selama kurang lebih 1 tahun. Dan ini akan menjadi sebuah titik balik dalam kehidupannya. Semenjak ia memasuki usia remaja yakni 19 tahun, rasa bosan berdiam diri dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Terlebih karena ia tidak menamatkan sekolah, Kalimutu akhirnya memilih jalan yang lebih gelap. Ia bergabung dengan kelompok kriminal yang aktif dalam perdagangan narkoba, sebuah triad Tiongkok bernama Geng 04.
Meskipun kelompok ini didominasi oleh anggota dari ras Tionghoa, Kalimutu berhasil masuk dan bahkan menjadi bagian dari jajaran elit mereka. Di dalam geng 04, ia menunjukkan kepiawaiannya dalam bergaul dan membangun jaringan. Keahliannya dalam mengendalikan bisnis ilegal tidak bisa dianggap remeh. Sejak bergabung dengan geng 04, Kalimutu berhasil menguasai pasar perdagangan gelap di daerahnya. Persaingan antar bandar dan perebutan wilayah membuat banyak pihak merasa iri dan terancam oleh dominasinya. Akhirnya, pada Juli 1985, laporan terhadap aktivitasnya sampai ke pihak berwenang dan pada saat itu pun Kalimutu ditangkap. Kalimutu dipenjara di Pulau Jerejak, Penang. Namun, ia tidak mendekam di balik jeruji besi terlalu lama. Setelah kurang lebih 2 tahun, ia dibebaskan bersyarat pada tahun 1987 dan ditempatkan sebagai tahanan rumah di daerah Kuantan, Pahang. Meski begitu, Kalimutu tidak lantas berhenti. Tidak memiliki pekerjaan tetap dan merasa tidak ada peluang di kampung halamannya. Ia akhirnya memutuskan untuk merantau ke ibu kota Malaysia, yaitu Kuala Lumpur. Di sana, ia mengambil langkah besar dengan meninggalkan geng 04 dan mendirikan triadnya sendiri yang diberi nama geng 08. Jika sebelumnya geng 04 didominasi oleh anggota keturunan Tionghoa, kali ini geng 08 berkembang menjadi kelompok kriminal besar yang beranggotakan orang-orang India Tamil di Malaysia. Dia sangat berambisi menjadikan triad yang ia dirikan bisa mendominasi di negaranya. Menurut beberapa sumber, sebelum aktif sepenuhnya di dunia kriminal, Kalimutu sempat bekerja serabutan di Kuala Lumpur. Ia pernah menjadi buruh pasar, bekerja sebagai petugas keamanan, dan melakukan berbagai pekerjaan kasar lainnya. Sebelum akhirnya, ia membangun reputasi sebagai salah satu tokoh kriminal paling berpengaruh di negeri itu. Ia mempersenjatai dirinya dan gengnya dengan senjata semi-otomatis buatan Jerman, CIG Sauer F226. Cara Kalimutu merekrut anggota yang bisa dibilang sangat rapi dan terencana. Selain memiliki kepiawaian berbicara, ia juga disebut-sebut memiliki karisma yang kuat, sebuah daya tarik yang membuatnya mudah mempengaruhi orang lain. Awalnya, Kalimutu akan memberikan pekerjaan kecil dengan bayaran yang terlampau besar, seolah menunjukkan bahwa bersamanya hidup bisa lebih baik. Namun, di balik itu, ada strategi yang lebih dalam. Ia selalu menargetkan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, remaja-remaja yang hilang harapan, tersisih oleh masyarakat, atau bahkan sering menjadi korban perundungan. Di mata mereka, Kalimutu bukan sekedar pemimpin geng. Ia adalah sosok pelindung, bak pahlawan di tengah kerasnya ibu kota. Setiap kali mereka mengalami pemerasan atau mereka tahu kepada siapa harus mengadu. Kalimutu selalu ada, menawarkan perlindungan yang tak bisa mereka dapatkan dari siapapun. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, rasa aman itu berubah menjadi ketergantungan. Perlahan tapi pasti, mereka bukan lagi sekedar anak-anak yang mencari tempat bernaung. Mereka telah menjadi bagian dari geng 08. Di balik kehidupan hiruk-pikuk di Kuala Lumpur, di sebuah flek kumuh di Taming Jaya, sebuah operasi terlarang mulai berdenyut dalam kegelapan. Di sanalah Kalimutu, sosok yang dikenal tanpa ampun, mendirikan laboratorium narkoba. Dengan jumlah anggota yang semakin bertambah, ia tidak lagi sekedar menjadi pemain. Ia adalah dalang di balik peredaran barang haram yang meracuni negara itu. Tidak butuh waktu lama, Kalimutu berhasil menguasai 4 wilayah besar di daerah Kuala Lumpur, seperti Brickfield, Segambut, Sungai Wai, dan Ampang. Cara Kalimutu menjalankan bisnisnya berbeda dengan para bandar lain. Jika umumnya hanya diberikan setelah uang berpindah tangan, ia justru menawarkan sistem yang jauh lebih berbahaya. Siapapun bisa mengambil barang meski tanpa uang sepeser pun, hanya dengan janji untuk membayar dalam tenggat waktu yang sudah mereka tentukan. Sekilas, ini tampak seperti kemurahan hati, tetapi di balik itu ada harga yang harus mereka bayar. Satu pelanggaran saja, Kalimutu tak akan ragu menghabisi siapapun yang berani mengkhianatinya. Kebrutalannya membuat rival-rivalnya geram. Cara bisnisnya dianggap curang, sebuah ancaman yang perlahan menghancurkan pasar mereka. Tapi siapa yang berani melawan di dunia hitam ini? Hanya ada satu hukum, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Pertarungan antar geng pun tak terelakkan. Wilayah demi wilayah diperebutkan. Gaya kepemimpinannya yang terkenal diktator dan bertangan besi membuatnya nyaris tak tersentuh. Secara perlahan, ia menggenggam penuh perdagangan narkoba di Kuala Lumpur. Geng 08 mulai menebar teror di ibu kota dengan aksi brutal mereka. Pemerasan dan kekerasan sudah menjadi bagian dari kehidupan para anggotanya. Bagi mereka, tidak ada tempat bagi siapapun yang berani menentang kerajaan bisnis ilegal yang telah mereka bangun. Tapi di dunia ini, tidak ada yang benar-benar abadi, dan setiap penguasa
seberapapun kuatnya pasti akan mengalami keruntuhan. Pertanyaannya, kapan? Pada 10 April 1990, pihak kepolisian narkotika melakukan penggerebekan di sejumlah titik di Kuala Lumpur. Dari operasi itu, Kalimutu kembali ditangkap untuk yang ketiga kalinya. Namun, ia sekali lagi berhasil lolos dari jeratan hukum karena kepolisian tidak memiliki cukup bukti untuk menahannya. Ia pun saat itu dibebaskan. Kata jerah seolah tak pernah ada dalam kamus kehidupan Kalimutu. Alih-alih berhenti, setelah bebas, ia justru semakin memperluas jaringan bisnisnya hingga mencapai perbatasan Pahang dalam waktu kurang dari setengah tahun. Pengaruhnya dalam dunia kriminal semakin kuat, menjadikannya sosok yang semakin ditakuti. Namun, pihak kepolisian Malaysia tidak tinggal diam. Pada tahun 1991, Kalimutu kembali ditangkap untuk keempat kalinya. Kali ini, ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Berbahaya dan dijatuhi hukuman pengasingan selama 2 tahun di Gopeng Perak. Selama masa pengasingan, geng yang ia pimpin kehilangan arah, terlunta-lunta tanpa pemimpin. Sementara itu, para rivalnya melihat kesempatan emas. Mereka bergerak cepat, merebut kembali wilayah kekuasaan geng 08, dan hal itu secara perlahan membuat pengaruh Kalimutu mulai menurun. Setelah bertahun-tahun menjalani hukuman pengasingan, Kalimutu akhirnya kembali. Namun, dunia yang dulu ia kuasai telah berubah drastis. Bisnis ilegal yang ia bangun dengan susah payah kini berada di ambang kehancuran. Wilayah kekuasaannya telah direbut oleh rival terberatnya. Dan lebih buruk lagi, beberapa anggota geng 08 yang dulu setia telah berkhianat dan meninggalkannya. Kalimutu terpuruk dalam kepahitan. Dunia seakan mempermainkannya. Selama ini, ia berpikir dirinya tak terkalahkan, tetapi kini semua yang ia miliki hampir musnah. Namun, ia bukanlah orang yang menyerah begitu saja. Dengan penuh dendam, ia mulai mengumpulkan sisa-sisa geng 08 yang masih setia. Sajak dan pistol kembali berada dalam genggaman mereka. Dan mulai pada saat itu mereka mulai menebar teror di ibu kota. Namun kali ini ada yang berbeda dari Kalimutu. Ia bukan lagi seorang pemimpin yang berpikir taktis. Ia adalah pria yang dibutakan oleh amarah. Ia tidak lagi peduli siapa yang menjadi sasarannya, musuh maupun orang yang tak bersalah. Semua bisa menjadi korban kebrutalannya. Dan menariknya, setiap mereka lakukan selalu meninggalkan jejak. Selongsong peluru yang mereka tinggalkan di tempat kejadian seolah-olah memberikan isyarat sebagai pesan peringatan terhadap polisi dan rivalnya. Isyarat itu seolah-olah bicara dengan siapa mereka berhadapan, dan ia tidak akan berhenti sebelum balas dendamnya terpenuhi. Pada malam itu, kegelapan menyelimuti jalan Kelang Lama. Di sebuah restoran bernama Thai Kansek, Kalimutu bersama anggota gengnya melangkah masuk tanpa sepatah kata peringatan. Mereka langsung mencabut pistol dari balik pakaian mereka. Dentuman tembakan bergema di ruangan sempit itu. Peluru melesat, menembus tubuh seorang pria bernama Vilet Sumanan dan merenggut nyawanya seketika. Dan 2 orang korban lainnya terluka parah. Setelah mereka melakukan aksinya, mereka langsung menghilang dalam gelap malam. Namun mereka meninggalkan satu jejak, yaitu selongsong peluru yang tercecer di lantai. Bukti kecil itu menjadi petunjuk berharga bagi kepolisian Malaysia. Dengan cepat, tim forensik menganalisis peluru yang ditemukan. Hasilnya tak terbantahkan. Berita tentang pembantaian itu menyebar luas. Hal itu membuat Kalimutu menjadi perhatian nasional kepolisian Malaysia. Seminggu setelah pembantaian di restoran Thai Kaseng, Kalimutu kembali beraksi. Korbannya kali ini adalah M. Atihanan, seorang pria yang ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Kelang Lama. Yang membuat pembunuhan ini semakin mengerikan. Atihanan bukan orang asing bagi Kalimutu. Keduanya pernah dipenjara dan berteman dalam satu sel tahanan sejak dihukum di Pulau Jerejak, Penang, sekitar tahun 1986. Ada dugaan kuat Atihanan telah mengkhianati Kalimutu, sebuah kesalahan yang berujung pada kematian. Tak berhenti sampai di sana, Kalimutu kembali meneror sebuah restoran di Kuala Garing, Rawang. Pembantaian kali ini disebut-sebut aksi paling brutal yang pernah dilakukan geng Kalimutu. 2 pengunjung lansia yang tak bersalah di tempat, yaitu Tan Casing, 46 tahun, dan Ti Wehwah, 48 tahun. Mereka mengenaskan dengan luka tembak di tubuhnya. Ketakutan menyelimuti siapa saja yang menyaksikan kejadian itu. Mereka meninggalkan jejak horor yang tak akan terlupakan oleh siapapun. Teror yang dilakukan Kalimutu seakan-akan tidak ada habisnya. Bahkan ia tidak segan-segan mengancam akan membunuh reporter yang berani mengangkat kasusnya di media cetak, yang pada zaman itu berbentuk surat kabar atau koran. Aksi berikutnya
Kalimutu mengerahkan seluruh anggota gengnya yang masih setia untuk membantai rival terberatnya yang bernama Manahan Pillai. Namun sekali lagi, mereka justru orang yang tidak ada hubungannya dengan dunia kriminal. Ia kembali melakukan aksi brutalnya di sebuah restoran di Jalan Raja Laut. Dua orang pengunjung yang sedang makan malam, yakni S. Balaraja dan Balwan Singh. Jika kita melihat pola yang dilakukan Kalimutu, restoran selalu menjadi tempat favoritnya dalam melancarkan aksinya. Seolah-olah ia ingin menunjukkan keangkuhannya bahwa dirinya kebal hukum dan tidak bisa tersentuh oleh siapapun. Aksi-aksi brutal yang dilakukan Kalimutu membuat kepolisian Kuala Lumpur dan Selangor geram. Bahkan pihak kepolisian mengumumkan sayembara bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan Kalimutu. Sebagai imbalan, mereka menawarkan uang tunai sebesar Rp100.000 yang jika dikonversikan ke rupiah pada saat itu sekitar 300 juta rupiah. Keberadaan Kalimutu yang kerap berpindah tempat membuat pihak kepolisian kesulitan melacaknya. Ia terus bergerak hingga akhirnya menetap di flat Taming Jaya. Dalam persembunyiannya, Kalimutu tetap menjalankan bisnis perdagangan narkoba. Suatu hari, saat sedang dalam kondisi penuh kewaspadaan, Kalimutu ditegur oleh seorang pria bernama Mutu. Ia ditegur karena buang air kecil di dekat kedai tempat Mutu berjualan. Tidak terima dengan teguran tersebut, Kalimutu langsung menembak wajah pria itu dari jarak dekat. Mendengar adanya insiden penembakan di flat Taming Jaya, pihak kepolisian segera bergerak ke lokasi kejadian. Polisi menemukan selongsong peluru yang ditinggalkan Kalimutu dan mengumpulkan informasi dari warga setempat. Berdasarkan hasil penyelidikan, kepolisian berhasil menemukan tempat persembunyian Kalimutu yang ternyata juga berfungsi sebagai laboratorium pengolahan narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, Kalimutu berhasil melarikan diri, tetapi ia secara tidak sengaja meninggalkan paspornya di tempat persembunyiannya. Foto paspor yang ditinggalkan menjadi bukti krusial dalam mengidentifikasi dan mengonfirmasi perubahan penampilan Kalimutu. Pihak kepolisian pun mulai menyebarkan gambar Kalimutu di berbagai lokasi dengan harapan ada yang dapat mengenalinya. Sekitar 1 minggu setelah penggerebekan, dengan perasaan frustasi dan penuh amarah, Kalimutu dan gengnya kembali ke flat dengan niat membalas dendam kepada teman Mutu yang telah membocorkan informasi tentang keberadaan laboratoriumnya. Namun, lagi-lagi kedatangannya bertepatan dengan sebuah pesta ulang tahun anak-anak. Tanpa diundang, Kalimutu dan gengnya menyusup ke dalam pesta tersebut. Mereka mulai membuat keributan di sana, hingga suasana yang awalnya penuh kebahagiaan berubah menjadi mencekam. Puncaknya, Kalimutu dan anggota gengnya melepas tembakan ke arah kerumunan. Akibat insiden itu, 4 orang di tempat, sementara 2 lainnya mengalami luka serius. Tidak lama setelah pembantaian itu, Kalimutu pun seorang informan kepolisian yang ditugaskan untuk mengintai pergerakannya. Atas tersebut, pihak kepolisian kehilangan kesabaran. Ratusan personil dikerahkan untuk memburunya. Namun sikap angkuh dan arogansi yang ada dalam diri Kalimutu membuatnya tidak merasa takut sedikit pun. Ia merasa kebal hukum. Dengan sombongnya, Kalimutu menelepon kepala polisi CID saat itu yang diketuai Tan Sri Zaman Khan dan menantang kepolisian untuk menangkapnya jika mereka mampu. Sebagai respon, pihak kepolisian melaksanakan sebuah operasi bernama Op Buncit. Nama operasi ini memiliki makna tersendiri karena diambil dari julukan informan kepolisian oleh Kalimutu. Informan tersebut memiliki perut buncit, sehingga pihak kepolisian menamai operasi ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenang gugurnya anggota mereka dalam tugas. Pada tanggal 25 Juni 1993, seorang informan kepolisian berhasil menemukan lokasi tempat persembunyian Kalimutu, yaitu di Medan Damansara. Setelah dilakukan pengintaian, pada 29 Juni 1993, Kalimutu diketahui keluar dari persembunyiannya dengan mengendarai mobil bersama anggota gengnya. Diketahui bahwa ia keluar untuk rival terberatnya. Namun karena targetnya tidak ditemukan, lagi-lagi ia justru orang pemilik kios lansia, yaitu Abdul Somad Abdul Hamid 65 tahun. Sepertinya Kalimutu tidak ingin pulang dengan tangan kosong, karena seringkali korban-korbannya adalah orang-orang yang tidak bersalah. Siapapun bisa dibunuh olehnya, asalkan ia dapat melampiaskan hasrat dendamnya. Setelah melakukan, Kalimutu kembali ke tempat persembunyiannya. 1,5 jam kemudian, tim besar kepolisian yang dipimpin langsung oleh Tan Sri Zaman Khan mengepung kediamannya. Penembak jitu dan anggota unit aksi khusus federal mengambil posisi. Baku tembak pun tak bisa terelakkan. Pihak kepolisian sudah tidak peduli apakah Kalimutu akan ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Pihak kepolisian menghujaninya dengan peluru, hingga pada akhirnya Kalimutu saat mencoba melarikan diri melalui atap rumah.
Bentung Kali dikenal sebagai salah satu gangster paling kejam dalam sejarah kriminal Malaysia. Di balik sikap arogansi dan kebrutalannya, ia ternyata memiliki sisi lain yang jarang diketahui orang. Ternyata Bentung Kali bukan hanya terlibat dalam perdagangan narkoba, tapi juga aktif dalam berbagai kejahatan lain, termasuk pencurian mobil. Suatu hari, ketika ia hendak mencuri sebuah mobil, ia menemukan seorang ibu dan anaknya yang masih bayi di dalamnya. Sang ibu yang tengah menyusui anaknya memohon agar mobil tersebut tidak diambil. Dengan penuh kepedihan, ia bercerita bahwa mobil itu adalah satu-satunya harta yang tersisa setelah rumahnya disita akibat kegagalannya melunasi cicilan. Mendengar hal itu, Bentung Kali mengurungkan niatnya. Alih-alih mencuri, ia justru memberikan sejumlah uang kepada ibu tersebut sebelum pergi. Untuk mengetahui lebih detail tentang kisah Bentung Kali dari dua sisi, yaitu baik dan buruk, kalian bisa membaca buku yang ditulis oleh seorang jurnalis bernama Suganti Suparmaniam. Buku berjudul Story of Bentung Kali. Ini mengupas tuntas kehidupan Bentung Kali sebelum ia dikenal sebagai kriminal berbahaya. Buku ini tentu ditulis berdasarkan riset mendalam dengan mewawancarai berbagai pihak, termasuk kepolisian, keluarga Bentung Kali, serta mantan anggota Gen 08 yang telah bebas dari hukuman. Oke, mungkin demikian kisah singkat mengenai Bentung Kali. Jika ada kesalahan dalam penyebutan lokasi atau informasi yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Jangan pernah ragu untuk meninggalkan komentar. Oke, kalau begitu sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.